Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jemaah pengajian Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah lalu menikah kula panjenengan sami sakit makan para mohon sampai keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam mugia tansah katur kunjung dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu dipun akui dados umatipun Kanjeng Nabi pikantuk syafaat wonten ing amin. Monggo saksarengipun kita milai pengawasan dalu menika kita wiwiti kanthi waosan surat Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kula nilai niki wonten sekedhik pengumuman bilih fa insyaallah nilai minggu ngajeng berarti malam Rabu depan niki dipun selingi pengaosan Fathul Qorib menika kanthi kitab Taisirul Kholaq, kitab tasawuf ya menika kitab nerangaken tentang akhlak dan lain sebagainya. Niki harapannya ke depan karena niki sampun mulai membahas bab sholat yang disunahkan, harapannya ke depan ilmu yang telah kita pelajari bersama terkait dengan mafrudat, kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam niku juga diselingi, atau perilaku kita juga diselingi oleh kemantapan hati dalam melaksanakan ibadah ataupun melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari. Jadi ibarat kata niki selain ilmu fikih yang kita dapat, harapannya ke depan juga kita sareng-sareng kula panjenengan sedaya sareng-sareng dituturi kalian musonef kersane gadah semangat, hirroh dan juga pegangan dalam melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan. Niki insyaallah kitab Fathul Qorib menika kajianipun ajeng dipun ringkas bahasanya tanpa mengurangi kandungan dari isi kitab sendiri, dari kitab ini sendiri. Ini bagian dipun ringkas dalam bentuk kajian fikih ingkang muqabalahipun dalam kitab Mabadiul Fiqhiyah. Jadi saya makai lebih mengedepankan praktek-praktek ubudiyah ataupun muamalah sehari-hari. Kalau di kitab Fathul Qorib ini kan banyak sekali teori dijelentrahnya carane, terus kemudian teorinya seperti ini, terus kemudian alasannya seperti ini. Nanti kalau bahasannya Fathul Qorib saja, ini kita terlalu memakan banyak waktu hanya untuk mengkaji saja, artinya mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia saja, hanya teori saja, kurang prakteknya. Mungkin nanti akan ada bahasan-bahasan yang lebih kompleks di kitab Mabadiul Fiqhiyah. Kita mulai dari bab sholat, terus kemudian nanti bab zakat, terus nanti lebih mengedepankan ke prakteknya.
Makaten Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita membahas faslun fi ahkami sholatil istisqa, membahas tentang sholat istisqa. Sholat istisqa perlu diketahui adalah sholat meminta hujan. Kalau di ilmu kejawen sendiri ada tata cara memanggil hujan dengan cabai, terus kemudian bawang merah, bawang putih ditusuk ke sapu lidi, terus kemudian ditancapkan, terus dan lain sebagainya. Itu dengan ritual-ritual seperti itu. Di syariat Islam sendiri ada tata caranya. Kenapa ada tata cara untuk sholat meminta hujan? Ini berupa sholat 2 rakaat, terus kemudian ada khutbahnya. Jadi ada tata cara sendiri-sendiri. Karena kita meyakini bahwa hujan, panas ataupun badai, petir sendiri itu semuanya dari Allah. Maka kita kembalikan ke Allah, dan ketika kita mau meminta, ya memintanya kepada Gusti Allah. Sholat istisqa atau sholat meminta hujan ini merupakan sebuah sholat yang disunahkan, masnunatun. Disunahkan artinya lebih baik untuk dikerjakan, tapi kalau tidak dikerjakan jadi betul-betul. Biasanya sholat istisqa ini dikerjakan ketika bulan-bulan yang ini biasanya pun milai wayahe musim udan, kok panggah panas mawon, terus kemudian atau terjadi kemarau panjang sampai kemudian mata air kekeringan dan lain sebagainya. Ini kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Disunahkannya untuk siapa? Li muqimin wa musafirin indal hajati, meaning kita ghaizin au aini ma'in wa nahwi dzalik. Boleh bagi seorang yang mukim ataupun orang yang sedang bepergian, sama saja. Jadi kalau untuk sholat istisqa selain sholat Jumat, niki pokoknya sing sholat sembarang. Sholat Jumat kan memang harus orang yang mukim di daerah situ, atau orang yang musafir, tapi musafirnya atau bepergiannya itu dimulai dari pagi hari di hari Jumat. Sholat ini dilakukan tu'adu sholatul istisqa saniyah wa aksara min dzalika illam yusqa hatta yasqiyahumullah. Sholat istisqa niku dikerjakan sekali dan boleh dikerjakan 2 kali dan seterusnya apabila hajatnya belum terpenuhi. Ini hajat untuk meminta air, entah itu air hujan ataupun sumber mata air yang kering itu kemudian bisa muncul lagi. Ini boleh dilakukan kedua dan seterusnya apabila belum diberikan oleh Gusti Allah. Ini dilakukan, ya terserah melakukannya hari apa, terserah. Melakukannya nggak harus hari-hari tertentu. Nah, sholat Jumat kan jelas dilakukan di hari sesuai dengan namanya, sholat Jumat dilaksanakan di hari Jumat. Karena barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat di hari Sabtu maka benar-benar dia adalah orang yang tersesat. Apalagi melaksanakannya di hari Senin, maka tersesatnya terlalu jauh. Fayamurhum nadaban al-imamu bitaubati wa yalzamu imtisal awamiri kama aftabi an-Nawawi. Nah, terus kemudian sholat istisqa ini diawali dengan apa? Bukan diawali dengan wudu, tapi diawali dengan taubat, menyuruh untuk taubat. Baik, perintah untuk taubat. Siapa yang memerintah? Ya ini imam atau pemimpin yang ada di daerah situ. Jadi orang-orang disuruh untuk
Jadi orang-orang disuruh untuk bertaubat, dan hukum pemerintah untuk bertaubat ini sunnah. Hukum menyuruh untuk bertaubat ini sunnah, berarti bukan suatu kewajiban. Sunnah bagi seorang imam untuk menyuruh orang-orang bertaubat dulu. Makanya sampun pemerintah bertaubat baru dilaksanakan agenda sholat istisqa. Karena ada kalanya Allah menguji seseorang, imtihan atau ujian bagi suatu kaum itu ada beberapa konsep. Enten kalanya, ada kalanya Gusti Allah niku ujian yang benar-benar memberikan cobaan. Ada kalanya ujian ini bentuknya mergo azab. Ujian mergo azab. Nek ujian bentuknya memang benar-benar ujian ataupun cobaan, berarti dan ini memang ketentuan Gusti Allah menguji seberapa solehkah kita, seberapa imankah kita kepada Allah. Makanya dijajal karo Gusti Allah kok wong-wong nglakoni sholat istisqa, berarti mungkin kalau Gusti Allah diturunkan hujan atas dasar wong-wong wis iso naik kelas karena saya uji sudah lulus semua mereka. Atau ada kalanya di daerah itu tidak diturunkan hujan oleh Allah karena Allah memberikan azab. Mungkin ada beberapa dosa yang belum ditaubati di desa tersebut. Ini kados enten ceritanya tentang daerah insya Allah daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat. Niku enten. Jadi di suatu daerah di lereng perbukitan niku panen melimpah. Setiap hari, setiap saat, setiap tahun niku ketika masa panen tiba, mereka itu hasil panennya melimpah, melebihi hasil panen yang lain. Terus tapi mereka mengadakan tasyakuran atau supaya bersih desa, syukuran panenan. Nah, niku modelnya mereka berpesta pora, melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, melakukan hubungan lawan jenis dan lain sebagainya, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Nah, niku dalam cerita tersebut niku sudah diperingatkan oleh Gusti Allah lewat kejadian-kejadian alam. Sampai puncaknya mereka tidak mau bertaubat itu sampai puncaknya adalah ketika suatu malam listrik pas hujan lebat di daerah tersebut, hujan lebat, hujan disertai petir dan badai sebagainya, sampai gini ku udane roto, mboten teng daerah niku mawon, teng desa teng isore niku nggih wonten. Jadi hujannya niku roto. Kaya teng mriki berarti ibarat kata udane teng Malang, teng Pujon, sak Batu, sak Pare niku udan kabeh, udane roto. Cuman ketika sudah agak malam, sekitar jam 11, jam 12-an malam, tiba-tiba warga desa yang ada di bawah, yang bukan termasuk dari cerita tadi yang berhura-hura panen, hasil panen pesta pora dengan bermaksiat, bukan termasuk dari golongan itu. Warga desa yang di bawah ini tiba-tiba mendengar suara ledakan yang sangat dahsyat sekali. Terus seketika listrik mati, padam, dan ya, hujan tetap berlanjut. Akhirnya besoknya dicek. Ketika besoknya dicek niku desa yang kemarin berpesta pora itu tiba-tiba hilang dari peredaran. Desa ini pun boten enten. Setelah ditelisik ternyata suara ledakan itu adalah suara tanah longsor yang menimpa desa tersebut. Jadi desa itu tertimpa tanah longsor, saentene tiyang teng desa niku nggih meninggal. Padahal secara konsep kalau dilihat letak geografisnya, tanah kalau longsor harusnya sebelum menimpa desa itu harusnya menimpa daerah lain atau
pinggiran bukit yang lain sebelum sampai ke desa. Tapi di situ mboten. Di situ dijelaskan seolah-olah tanah yang ada di puncak bukit itu dipangkas, kemudian tanahnya diangkat koyo diblekne teng desa niku. Dengan bukti bahwa tidak ada bekas tanah longsor di bawah gundukan gunung, bekas gunung sing dikepras itu tidak ada bekas tanah longsor. Jadi seolah-olah pucuk gunung niku diangkat terus kemudian ditimpakan ke desa. Ini kamar sing biasane internetan niku insyaallah enten. Insyaallah enten. Dalam Dasun menika ngandhapipun karang nopo. Oh, nggih. Aku. Nggih laras. Dan itu memang ya bisa dibuktikan bahwa ada buktinya walaupun itu tidak bisa dinalar, tapi nggih azab Gusti Allah. Gusti Allah menunjukkan kebesarannya seperti itu. Lanjut, setelah memerintahkan untuk bertaubat dengan cara sunnah, diperintahkan lagi untuk sedekah dan juga keluar dari kezaliman, kemungkaran. Intinya diperintah untuk lebih bertakwa. Wa musolahatul a'da, kemudian berdamai dengan musuh. Siam salah satu ayamin. Nah, setelah diperintah melakukan hal-hal, meninggalkan hal-hal atau larangan-larangannya Gusti Allah, ini baru disuruh untuk puasa 3 hari. Karena intisalul awamir dan ijtinabun nawahi, mengerjakan perintahnya Gusti Allah dan meninggalkan larangannya Gusti Allah. Nah, ada 2. Yang satu mengerjakan perintahnya Gusti Allah, yang satu meninggalkan larangannya Gusti Allah. Yang paling susah dari mengerjakan perintah Gusti Allah dan meninggalkan larangan Gusti Allah itu adalah meninggalkan larangan Gusti Allah. Makanya ketika ada perintah dari Gusti Allah wujud untuk melaksanakan sesuatu, niki perintahnya seketika. Sholat, zakat, perintahnya seketika. Haji, perintahnya seketika. Tapi ketika perintahnya Gusti Allah itu mengandung unsur larangan, niku perintahnya dalam tanda kutip mastatokum, atau beberapa kejadian yang sangat bisa kita ambil pelajaran adalah ketika larangan minum khamr. Larangan minum khamr niku kan sampai 3 kali ayatnya dinasakh atau diganti. Pertama disuruh menjauhi khamr ketika mau melaksanakan sholat. Pertama niku dijelaskan bahwa khamr itu baik, cuman lebih banyak buruknya. Terus kemudian dijelaskan lagi dinasakh ayat itu, dijelaskan oleh ngombe khamr ning aja pas arep sholat. Lah ayat ketiga baru bilang khamr dilarang. Jadi ada tiga kali ayat itu dirubah kalau Gusti Allah. Bukan kemudian ayat dirubah karena salah, betul. Memang ada tingkatannya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 di tingkatannya. Karena meninggalkan larangannya Gusti Allah ini susah. Barangkali kita melihat teman kita kok penggaweane benbengi ngopi karo kancane ngerokoki kedal kendul, gak larangnya sampai subuh. Yang kita lihat barangkali itu. Tapi yang dirasakan teman kita barangkali dengan dia ngopi itu meninggalkan untuk berbuat maksiat, misalkan bengi-bengi kejahatan merajalela apapun bisa terjadi, apalagi ketika malam hari. Barangkali dengan koncone awake dhewe ngopi niki iso rondo tengene lingkungan. Terus kemudian dilalah sing senengane ngombe khamr, ngombe barang-barang yang memabukkan, dilal ngombene diganti ngombe kopi.
Kalau nek ngombe khamr niku nggih memabukkan dan efeknya sangat melebar sekali. Bisa membunuh, mencuri. Tiang nek ajeng tawuran niku kan nenggak bir dulu agar badannya terasa hangat dan juga timbul keberanian. Karena ini ku memabukkan. Nek ngombe kopi kan mentok napa kelompokan asam lambung tuh. Aman lah rasanya. Dinetralisir dengan air putih cap NU. Jadi ini sebelum melaksanakan sholat istisqa, jadi imam seyogianya memerintah orang-orang di desa itu untuk melakukan pertaubatan, meninggalkan maksiat, kezaliman, berdamai dengan para musuh, tetangga barangkali dan lain sebagainya. Setelah itu disunahkan untuk puasa selama 3 hari. Niat puasa sunnah untuk sebelum dilaksanakannya sholat istisqa. Qabla mi'atil khuruji fayakunu bi arba'at ayyamin. Jadi sholat puasa 3 hari. Setelah selesai puasa 3 hari, hari yang keempatnya niku baru yakhruju bihim fil yaumir rabi', keluar untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa niku nggih teng ora-ora, dalam artian teng padang rumput, di outdoor cara bahasa Jawa outdoor, lapangan terbuka. Tentang masjid sing asinan itu. Karena niat kita sholat istisqa niku nggih nyuwun. Nek nyuwun tengene pangeran kan kudu macak wong melas ngoten. Maksudnya dhewe iki wis gak diwelasi apa namanya? Sepanjang wajah-wajah mboten tak bejaji ngoten niku. Jadi memang harus macak welas nih Gusti Allah. Masih Gusti Allah wis ngerti nih awake dhewe asline welas. Tapi ya wong macak mawon. Soale kadang wis diwelasi karo Gusti Allah karo mongso petakilan. Lagi duwe apa sithik ngoten iki lho aku ngoten. Bajingan. Iku kula. Terus niku macak welas. Nggih kados tiyang nek badine nyuwun-nyuwun apa jenenge wong teng dalan-dalan meminta-minta niku kan wajahe macak welas. Nek gak welas nggih mboten diparingi. Wajahe ada 2 ya, kemungkinan dikasih itu ada 2, nek gak wajahe welas ya wajahe medeni ngoten. Wajahe medeni. Ane nyuwun wong iki tak welas kan awake dhewe ternyuh. Ya Allah, wong iki kok mesakne, alhamdulillah kok tambah bersyukur mergo dipethok ning karo wong iki kan akhire diparingi. Utawa sing setunggal nggih kalih karo. Ayo ndang ngono. Kados tukang palak teng daerah kan wonten niku. Nah niku kan mosok nggih Gusti Allah diancem. Kan nggih mboten mungkin. Maka kita harus menunjukkan rasa benar-benar butuh. Wa yahruju fi yaumir rabi' fi siyabin laden. Keluar rumahnya melaksanakan sholat istisqa-nya niku dengan menggunakan baju yang jelek, baju yang tidak dipakai untuk bermewah-mewahan. Memang benar-benar kaos yang bajunya baju yang jelek, menunjukkan bahwa kita itu memang orang yang benar-benar butuh. Kan nek ngapunten pengemis teng pinggir dalan niku kan nggih bajunya kan nggih baju-baju yang role play-nya sangat menjiwai perannya sebagai pengemis meminta-minta menjiwai. Bahasa jelas ya. Bagus lah. Jadi karo pengemis maten sinau seminggu di Jakarta. Ya Allah. Jadi pakaiannya adalah pakaian-pakaian yang sederhana.
Tapi tetap satrul aurat, tetap menutupi aurat. Tapi di cara pakaian yang sederhana niku mboten usah digawe-gawe, dalam artian klambine sik resik, sik apik terus diwehi lumpur ben ketok regep dioles-olesne. Suwai barang. Nggih sawontene, pakaiannya sawon. Terima sewa baju juga. Agustus-an. Nah, maksud dari baju yang balilah, baju yang jelek itu seperti apa? Wahya mayul basu min siyabil mihnati waqtal amali. Baju yang dipakai ketika kita bekerja. Baju santai, bukan terlalu kuat memang. Terus kemudian niku kan teknisnya kan orang-orang datang dengan menggunakan baju yang sederhana di hari keempat di sebuah lapangan, kumpul di sana untuk melaksanakan sholat istisqa. Setelah duduk, niku duduk dengan istiqanah. Istiqanah niku khusyuk, duduknya sing anteng, ketok wong nek nyuwun kan nggih ketoke anteng welas, Wong sahabat. Lah jenenge wong sambat kok kakean polang. Kan Tahtilan. kan gaya sambat kok kakean polang. Duduk yang tadarruk, khudu. Wayusalli, terus kemudian wayah rujuna mahum asyibiyanu wasyuyuhu wal ajaiz wal bahaim, keluar bersama dengan orang-orang yakni bocah kecil, para orang tua, orang-orang perempuan yang sudah tua, dan juga membawa hewan-hewannya, hewan-hewan ternak. Maksudnya niki ikut terlibat semua untuk dikumpulkan di dalam lapangan sholat sarang. Dari cara duwe wedhus tapi wedhusnya nggih ditawakne teng pundi ngoten. Mboten dijak sholat wedhuse. Angel wedhus sujud wedi wong. Kejiren malah mboten sia sholat. Ini menunjukkan ke Gusti Allah bahwa kita benar-benar sambat. Niki lho Gusti, tasih enten tiyang bocah alit-alit, tasih enten tiyang ingkang sepuh-sepuh. Nah niki ternak-ternak kula niki betah toyo nyuwun tulung apa jenengan turunkan air hujan. Jangan berikan air kepada sumur-sumur kamu. Wa yusalli bihim rakaataini ka sholatil idaini fi kaifiyatihima minal iftitah wa ta'awud wa takbir sab'an fi rakaatil ula ila akhirih. Salatnya niku istisqa seperti apa? Sama halnya seperti salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Artinya Allahu Akbar niku takbir yang pertama niku di rakaat pertama niku 7 kali takbiran Allahu Akbar sampai 7 kali, dan rakaat kedua niku 5 kali. Setelah sholat sama seperti halnya sholat Id, yakni imamnya khutbah seperti, namun perbedaannya adalah kalau sholat Id niku Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar. Tapi kalau sholat istisqa niku astagfirullah sebagai ganti dari takbir. Khutbahnya berarti kalau khutbah yang pertama istighfarnya 9 kali, Astagfirullahaladzim 9 kali. Nanti khutbah yang kedua 7 kali. Astagfirullahaladzimnya lafadznya yang lebih tepat adalah Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu. Terus kemudian
ada proses, dan ini yang menarik, ada proses pemindahan selendang ataupun sorban. Dan jadi ketika imam niku khutbah sholat istisqa niku damel apa? Sorbannya niku dipakaikan seperti pripun nggih. Kula mboten sering dhewe sorban. Terus sing ngeten. Ibarat kata niki sorban iki tidak disorbankan seperti ini. Terus kemudian nanti setelah khutbah selesai, sorbannya itu dibaliknya gambarannya niku yang tadi di atas menjadi di bawah, terus yang tadi di kanan menjadi di kiri, diwalik. Yang tadi di atas menjadi di bawah, yang tadi di kanan menjadi di kiri. Niki itibar harapannya niku dungane niku nek sorbane pas ngeten niku gambarane iki kejadian saat ini, artinya musim kemarau. Lah dengan dibalik yang atas jadi yang bawah, yang kiri jadi yang kanan, harapannya ndang musim udan. Dunyane ndang dibalik ngoten Gusti. Kemudian wa'u bidu'ai Rasul, doanya Allahumma ij'alha suqyan rahmatin wala taj'alha suqyan adzabin. Ini ketika kemudian hujan itu diturunkan, berdoa agar hujan ini menjadi hujan yang menjadi rahmat bagi kita semua, bukan hujan yang menjadi azab. Hujan yang menjadi azab ya seperti cerita yang tadi itu, hujan, petir, badai yang akhirnya malah dadosaken tanah longsor. Hujan yang rahmah niku nggih udan sing gawe awake dhewe tenang. Terus nek kula panjenengan niku misalkan ingin mencoba niku kan sakniki kan internet sangat mudah untuk diakses. Dengan ketik teng niku YouTube ya, teng YouTube diketik suara hujan. Jenengan setel, jenengan merem. Niku mboten sampai 5 menit niku suaranya pun hilang. Awake dhewe mesti bablas. Padahal ning jowo niku panas ngentak-ngentak. Kita jero kamar nyetel YouTube, suarane suara udan, terus kipasnya diparapne teng kene awake. Niku 5 menit tok niku pun saged tidur. Niki menandakan bahwa betapa hujan ini merupakan rahmatnya Gusti Allah. Pun mekaten ingkang saged kawula aturaken, monggo barangkali saking para hadirin hadirat wonten ingkang badhe dipun takhlakaken kawula sumanggaken. Monggo Pak Manton. Memulai pertanyaan Pak saya. Nama alamat password disamakan. Untuk sholat istiqomah niku apa syarat jumlah jamaahnya sampai berapa Gus? Batasannya sama apa seperti sholat Jumat 40 ya niku. Terus untuk masalah tempat kan biasanya kalau di kampung kan banyak hewan-hewan liar, itu masalah kesuciannya gimana Gus? Oh iya. Pun matur suwun. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ini kalau sumanggakan bagi para jamaah itu menawi kirim pertanyaan, entah pertanyaan seputar fikih yang berkaitan dengan sholat istisqa ataupun ibadah yang lain atau muamalah yang lain. Iki monggo, atau dari pemirsa YouTube yang terkait sing tulis teng kolom komentar ya. Mas Irwan ya. Siap. Barangkali yang engkang tangkep monggo iki
dijawab nek angel di PR. Jadi untuk sholat istisqa niku untuk ada tuh jumlah orang yang sholat itu berapa niki tidak diucapkan secara pasti, artinya tidak ada syarat untuk harus 40 atau lebih. Nah niki yang mengerjakannya semuanya. Kalau sholat Jumat kan hanya laki-laki saja, tapi kalau ini semuanya laki-laki perempuan, terus yang sepuh, yang masih bayi dalam artian masih kecil, masih belum balik, niku diajak semua. Di kitab Fathul Qorib ini tidak dijelaskan seorang perempuan. Artinya perempuan ini boleh terlibat ataupun tidak, karena kalau perempuan yang masih muda itu disawangi jek penak. Gimana sih? Disawangi jek penak. Jadi niki nuansanya niki kan kemarin 4 hari yang lalu disuruh untuk tobat, untuk tidak zalim, untuk disuruh untuk meninggalkan kemaksiatan bleng. Mantun itu disuruh untuk poso. Harapannya apa? Orang kalau puasa niku pasti akan meninggalkan hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Wong nek poso niku hawane mesti lemes mergo duwe. Terus akhirnya sing dikerjane nggih hal-hal yang inti mawon. Ya kerja sing inti mau. Kayak mulai gak kelayapan tekan dindi. Terus gak kakean ngomong, gak kakean campur karo kancane. Beda ketika mboten puasa. Lah kok dilalah hari keempat niku sing wedok-wedok melu salat istisqa. Wajah mau mening glowing, good looking. Lah niki nah ini 4 hari yang kemarin kaya muspro akhirnya terus ditinggal lah hari keempat kayak anak sopo ayu menengah jomblo dan ketika memang tidak dikhawatirkan adanya fitnah, nah maka ikut terlibat. Nah, tapi kalau fitnah atau mandorotnya lebih banyak, lebih baik untuk tidak terlibat. Yang terlibat adalah seperti orang tua ataupun anak yang masih kecil, anak-anak yang lemah nih. Dan jadi tidak ada angka khusus minggu berapa. Terus kemudian, nah kalau di kampung-kampung ini kan, jangankan di kampung-kampung, di daerah manapun, ini kan kalau istilahnya di lain tempat selain masjid, niku kan nanti kesuciannya bagaimana, kesuciannya tempat itu bagaimana, ini kan bingung apakah suci atau tidak. Masjid yang bendino kudu ngepel ben suci. Nah, terus ini tempat yang di lapangan ini seperti apa? Maka kalau dalam kaidah fikihnya niku dikembalikan bahwa segala tempat bumi, segala tempat yang ada di muka bumi niku hukum asalnya adalah suci, kecuali nanti ada najis yang mengenainya atau menyentuhnya. Jadi kalau lapangan, kalau mungkin tempat-tempat lapangan ataupun sebuah perkebunan sawah atau itu kan hukum asalnya suci sampai kecuali ada najis yang mengenainya. Jadi kalau benar-benar melihat di lapangan itu ada bekas kotoran ayam atau bekas kotoran sapi orang, dan itu baru najisnya nampak dan tidak boleh di situ. Tapi kalau selama itu tidak ada, ya dihukumi sebagaimana hukum asalnya, yakni suci. Tapi beda lagi nanti kalau sudah mamang ragu tempat ini kira-kira suci atau tidak. Nah, ini lebih baik dihindari. Tapi hukum asalnya suci. Misalkan jalan
berjalan di jalan raya. Jalan raya kan ya tidak ada tempat, tidak ada apa gitu, ningali terus kemudian ada kotoran hewan dan lain sebagainya. Tapi nanti ada keraguan, ini jalan raya ini suci ora, soalnya kene iki baru apa? Baru becek, terus kemudian artinya ada air yang mengalir dari sumber yang tidak diketahui. Mungkin ada peternakan di samping jalan raya ini, ada apa, tempat potong hewan di samping jalan raya ini. Nah, ini akhirnya ragu mamang. Ini banyune kayak kecampur najis kan. Akhirnya lebih baik dihindari. Lebih baik. Tapi ini memang sholat istisqa ketentuannya seperti itu, dikembalikan ke hukum. Makaten Pak Maden, barangkali wonten pertanyaan ingkang masalah itu kalau sumanggaken saking para jamaah, monggo. Monggo. Masalah khotbahnya, Gus. Apa juga ada hilalnya? Khotbahnya? Iya. Jadi kalau khotbahnya ketentuannya sama dengan khotbah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Sami ketentuannya 2 kali. Nggih, sama-sama 2 kali. Cuman lafaz takbir diganti dengan lafaz istighfar atau nawaf. Sama. Ketentuannya sama. Pulau kita kalau di Kediri itu termasuk daerah yang subur dan alhamdulillahnya tidak sampai terjadi paceklik yang sangat ekstrim. Beda daerah-daerah yang lain yang pacekliknya itu memang benar-benar paceklik sampai mboten enten air. Niki sekedar pengalaman mawon. Kemarin pas waktu kula ke Lampung ke tempat sahabat Aziz niku, jadi pas sampai sana pas listriknya mati. Terus kemudian dapat cerita dari orang situ bahwa kemarin sebelum mungkin 3 atau 4 hari sakderenge kula dugi teng Lampung niku listriknya mati niku 3 hari 3 malam. Bahkan di beberapa daerah di dekat Palembang niku 7 hari 7 malam. Sampai wong-wong niku arep adus mawon niku dadak leren tuku banyu galon. Karena memang benar-benar nggak ada air di sana. Nggak ada air karena listriknya tidak ada sama sekali. Tidak bisa untuk digunakan mandi, tidak bisa. Jadi air untuk minum ya air untuk mandi itu. Kalau di Kediri, insya Allah ini masih akhir-akhir ini sering mati lampu. Yang subur-subur ada kalau. Yang subur-subur, alhamdulillah. Nek riyen niku nate sholat istisqa niku teng masjid, teng Lirboyo niku teng kilenipun Aula Muktamar. Teng daerah sekitaran Aula Muktamar niku teng wonten lapangan niku. Saniki pun dados gedung niku. Riyen teng mriku nate sholat istisqa niku. Niku pun mungkin sekitar 8 tahunan yang lalu mungkin. Niku nate mengadakan sholat istisqa seperti itu. Biasanya yang ngadakne niku beliau sak mantunipun Jumatan gitu. Sak mantunipun Jumatan niku mengawontenaken sholat istisqa. Niku luwih gampang paling niku. Niki kan ngejak wong tuwa karo napa nyeret sapi ngoten. Nek tong mriku saeneke ingon-ingone Mbah Yai disereti ngoten. Syarat paling ngoten. Itu harus jamaah gitu Dan niki disunahkan untuk jamaah. Soalnya istisqa niki kaitannya dengan paceklik yang ada di desa. Jadi perhatiannya secara kolektif bukan individu per individu. Makaten barangkali wonten ingkang badhe dipun katakan malih monggo. Tadi ngliwati napa jalur niki wau. Nggih, monggo. Ya kan sholat istisqa kan untuk minta hujan. Nggih.
Nah, ini sekarang harus untuk apa? Ada saran-saran betul untuk menahan hujan. Gitu ya, mana mereka? Pindah awan. Ini belajar. Ikut ya. Nah ini loh, maksudnya ini lu kan bareng so. Ini nahan. Pindah atau nahan gitu. Pasti main belajar. Ikut nih. Ada tujuan kotoran jomblo. Selanjutnya ini lo tahan. Yang berluya. Tiang sepak. Tiang sepak. Akeh mantu. Jadi bukan berluya kuwi. Nah, kemudian kalau sama apa nabi yang nyata ambil hajat kalau dibicarakan lagi di sini bahwa memang sholat istisqa niku untuk meminta hujan atau meminta agar air yang ada di sumber mata air itu dihidupkan, dikeluarkan. Nah, di sini disebutkan bahwa air itu merupakan sumber dari kehidupan, maka adanya air ini merupakan sebuah kebutuhan, sebuah hajat. Nah, sholat istisqa ini dikerjakan karena untuk adanya hajat air. Jadi cara digambarkan secara nalar, sholat istisqa ada karena adanya hajat, adanya kebutuhan. Nah, air ini adalah sumber kebutuhan. Artinya ketika kebutuhannya atau hajatnya ini menolak air, ini dirasa bukan merupakan sebuah hajat, bukan merupakan sebuah kebutuhan. Kalau dibalik tidak bisa, kan maksudnya. Kalau dibalik tidak bisa. Keinginan. Niku keinginan, keinginan kemauan. Mereka usume wong rewak, kesel-kesel mudeng jenang lalu kudanan. Tapi mampu. Nggih, mekaten pamadan jawabanipun dadi dirasa kok bukan merupakan sebuah kebutuhan. Jadi dereng saged. Nggih, cara saged to rangkaiannya bukan lewat sholat istisqa. Rangkaiannya berarti ada ritual berdoa ataupun ada amalan yang dilakukan. Intinya memohon kepada Gusti Allah untuk bukan dihentikan hujannya tapi dilancarkan acaranya, mungkin seperti itu. Dilancarkan hajatnya. Ini ada cerita kan, Nggih. Jadi pindah, ternyata dia juga. Nggih. Oh, sing nganu mangkok diputer-puter nih. Jadi pindah, Nggih. Tetap sapu. Nah, buat celana dalam dulu bentar. Nggih. Kertas nggih. Memang niku sistem kepercayaan seperti itu. Niku nek jarene wong pinter. Barangkali wonten pertanyaan itu sadurunge kawula tutup pertemuan dalu menika. Mak, takut sampeyan iki. Monggo. Kali niki sepindah malih ngaturi pirsa bilih benjing dipun milai pengajian Taisirul Kolak kitab tasawuf niku nggih. Monggo dereng dipun tutup Kang Mat. Di luar tema Tema. Dia terus. Bulan itu bukan apa bos. Boten napa-napa. Bos. Cerita kehidupan. Uang ini kan bagus loh.
Itu treatment loh. Makaten riyen saking kawula terkait pertemuan dalu menika, monggo kita tutup pertemuan dalu menika kanthi wawasan suratul Fatihah. Mugi-mugi cekethik napa ingkang kawula sampaikan estu dadosaken manfaat dhumateng kula panjenengan. Kula panjenengan sedaya dipun paringi putra putri ingkang saleh salehah. Dipun gampelaken sedanten perkawasipun, dipun paringi sehat, seger, waras. Sehat badanipun, manahipun, pikiranipun, dipun lancaraken gampelaken sedantenipun, dipun paringi rezeki ingkang manfaat barokah ingkang kathah, ingkang gadah utang piutang enggal saged diselesaikan. Amin. Kula panjenengan sedaya pikantuk husnul khotimah. Amin. Wa ana kulli sholihah lil ijabah wal qabul wa syafaati rasulullah wa inna wa ala man wa sallallahu alaihi Ibtiwa amardatillahi al-Fatihah. Makaten saking kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Allahumma hafiz lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.